welcome back to Podcast. Lu gimana kabar, men? Ya gitulah, makin bosan gue di rumah. Kenapa lu bosen? Kan lu kerja, men. Iya lu sih. Gak kerja, men. Seminggu sekali. Tolong. Pas kemana ada yang komen tahu. Apa? Basa-basi dan kelamaan. Oh iya. Tapi ini ada hal yang aneh tahu, pas Apa? ada hal yang aneh selama Kenapa? gue di Apa yang aneh? WFA ini. Iya, Baik kan apa gue yang pasti bakal menggunakan gadget gue ya, Iya, handphone, iya, laptop pasti, segala itu macam. pasti. Untuk browsing segala macam. Bahkan untuk kerja kan juga udah buat kerja. di sana. Iya. Dan kadang-kadang misalnya nih gue saking bosannya gue ngelihat pekerjaan, kadang-kadang gue ngelihat jual beli mobil gue kadang-kadang. Nah tapi ada yang lucu nih, ketika gue buka website jual beli mobil itu, nanti ketika gue buka portal berita misalnya atau buka website lain, itu muncul iklannya itu. Gue juga sering kayak gitu. Aneh ya? Aneh ya? Tapi itu kan memang kalau masalah itu sih nanti kita akan bahas nih. Nah. Pas banget hari ini kita akan bahas tentang data analitik. Data analytics ya? Karena itu masuknya ke sana. Masuk ke situ ya? Masuknya ke sana. Itu tuh menarik dan gue melihat, gue juga penasaran sih bagaimana teman-teman di gugus tugas itu memapping area-area yang terkena pandemi dampak itu, dan strategi atau langkah apa sih yang bisa dilakukan itu. Yes. Nah itu gue penasaran sih, itu based on data semua. based on data kan ya? Benar Pasti based on data. Nah ini yang gue penasaran. Iya, sebenarnya ini masuk ke semua aspek hidup kita nggak sih, men? Yes. Ya kan. Tapi lebih dalam lagi nih pasti bisa masuknya ke bisnis kalau kalau kita lihat lo lagi buka apa terus tiba-tiba muncul. Yes. Remarketing ya? Remarketing. Jadi kita di reminder terus ya? Bener-bener pas. Oh, gue buka situs ini, lu berarti ada ketertarikan sama situs ini. Makanya lu diulangin lagi. Ntar kita bahas lah. Nanti kita bahas ya. Emang kita mau ngundang siapa sih, Pak? Nah, ini kita kedatangan tamu penting nih. Penting mulu. Baju kita kayak gini. Sopan loh. Baju kita sopan ya, sekarang sopan. Tapi kurang jas loh. Kurang jas. Iya, kita nggak pernah dikasih jas, Ben. Aduh, parah. Tamu kita kali ini adalah seorang yang luar biasa. Apa tuh? Dia adalah ibu kita Kartini. Salah, Bang. Tapi anyway emang iya, emang dia luar biasa. Luar kan? biasa loh. Dia kaprodi perempuan di jajaran Fakultas Teknik ya. Makanya gue bilang ibu kita Kartini. Sadis. Beliau ini kaprodi SI, Sistem Informasi ya, dengan nama siapa di handphone gue enggak ada. Bu Ririn Ikana Desanti. Yes. Langsung aja kita panggil Bu Ririn. Bu Ririn. Langsung aja kita panggilkan Bu Ririn. Bu Ririn. Nah, kita udah kedatangan tamu nih, Pak, nanti kita bahas. Langsung ya. aja. Kita harus sopan ini. Harus sopan. Ini Kak Prodi ya. Nah, Kak Prodi, Bu Ririn Ikana Desanti, biasa kita panggil Bu Ririn. Selamat pagi, Bu Ririn. Terima kasih sudah datang ke podcast kita. Iya. Pada Pagi ini, sorry ganggu waktunya, Bu Ririn. Biasa kita sering-sering ganggu orang. Undang ke sini. Lagi-lagi Kak Prodi SI, Pak. Yes. Hari ini kita mau ngulik-ngulik nih, Bu, lebih dalam mengenai sistem informasi. Soalnya kemarin kita dapat masukan atau komen dari teman-teman bahwa bahas sistem informasi dong. Nah, ini kita banyak yang kepo, Bu. Mewujudkan impian mereka. Boleh juga omongan lo, Pak. Bu, boleh tanya sedikit ya, Bu ya, mengenai fokus dari program studi sistem informasi itu seperti apa, Bu? Fokus kalau saat ini fokusnya sistem informasi itu di bidang big data. Iya, karena kan memang kebetulan kan lagi booming ya gitu, big data kan. Gitu. Jadi kita nggak mau ketinggalan nih gitu ya. Udah jadi mulai 2 tahun ke belakang itu kita sudah memutuskan SI UMN itu fokusnya adalah di bidang big data. Jadi semua kurikulumnya kita sesuaikan untuk memenuhi kebutuhan di bidang big data. Oke. Bu, kalau sebenarnya nih, kalau kan banyak nih anak-anak di luar sana yang big data, mungkin familiar kata-kata itu big data. Cuma secara real gitu, yang anak-anak lihat big data nih apa sih sebenarnya? Dan mungkin pekerjaan apa sih? Kan kita banyak dengar ya data scientist segala macam. Sebenarnya kerjaan real mereka tuh apa sih, Bu? Kalau boleh tahu, kita nih ngomongin secara umum dulu ya, Bu. Kita kupas pelan-pelan. Ya, kalau yang tenarnya kan memang data scientist, data analis, ya tenarnya tuh. Intinya adalah kerjaannya ngulik-ngulik data gitu. Jadi kita punya data nih, perusahaan biasanya punya data yang sangat banyak kan. Yes. Gitu.
Nah itu dari data itu dicari tuh insight-nya apa gitu, sehingga bisa memberikan informasi yang cukup penting buat perusahaan itu, tentunya untuk untuk meningkatkan kinerjanya perusahaan ya, gitu sih. Keren loh, big data. Tapi big data itu juga berpengaruh terhadap ini. Apa kemarin untuk mapping penyebaran COVID-19 ya? Oh iya. Oh pasti. Itu big data itu contoh. Iya, itu contoh salah salah satunya ya. Betul. Jadi dari data yang ada sekarang kan di berbagai negara tuh penyebaran COVID-19-nya itu ya itu kan dari situ diolah ya? kan, kemudian ada visualisasinya, gitu kan kelihatan kan hasilnya. Anak-anak desain ya Bu ya, jadi kerjasama dengan anak-anak desain untuk Ya, anak desain juga bisa. Coba kalau untuk visualisasinya itu lebih ke anak SI sih. Anak SI. anak SI. Nah, Dan bisa bahkan data aku dari- nonton ini Bu, sorry aku nonton di YouTube itu salah satu channelnya presenter terkenal juga di Indonesia. Dia memaparkan kenapa sih di luar kota itu malah meningkat, sedangkan di Jakarta itu melandai. Iya. Nah itu tuh ada sistemnya, jadi banyak mereka itu yang ketika di Jakarta itu melandai, banyak yang keluar kota. Hal itu dibuktikan dari data seluler, bro. Data seluler bukan artinya namanya, nomor telepon segala macam enggak, tapi location-nya. Location. Iya. Itu big data ya, Bu ya? Benar ya? Iya, betul. Keren Kan diambilnya dari GPS-nya kan, dari GPS-nya ditarik datanya. Ya udah, itu kan semuanya kelihatan. Ya serba relate ya, Bu ya. Jadi Betul. mereka itu melandai itu di akhir bulan ini. Ternyata di luar kota, misalnya di Jogja, di Semarang, meningkat di Surabaya. Dan banyak ternyata mereka udah duluan ke sana. Dan itu dari mana? Dari game, mereka terus dari Social media mereka. bukan social media. Game sama aplikasi untuk e-commerce. Mereka belanja gitu-gitu. Yang membutuhkan location, jadi Location, mau nggak mau iya. mereka harus ini ya, Bu ya, bener ya? Kelihatan location-nya. Bener ya Bu ya gitu ya. Keren banget, Ya, parah. itu salah satu ya contoh. Coba lu bayangin kalau misalnya kita punya data kayak gitu terus kita bisnisin. Wah, itu Iya ya. gila Sekarang banget. itu jadi kecanggihan. Bu, berarti kalau ngomongin data saat ini kayak kemarin ada kejadian yang Facebook kebocoran data. Itu berarti nilai data sekarang mahal banget ya Bu. Sangat mahal ya. Jadi kalau kita ngomongin data berarti kan juga akan ngomongin mengenai security-nya ya, keamanannya ya. Nah, itu juga kan harus dipahami juga nih sama anak-anak SI. Oh, itu juga dipelajari ya Bu ya? Dipelajarin juga. Jadi membuat sistemnya, mempelajari datanya sambil Security-nya seperti memproteksinya. apa? Iya, harus. Keren banget ya. Dan bahkan diajarin nggak sih Bu, kan kalau misalnya di Indonesia ini setahu saya kan database ini kan sekarang lagi mau diatur undang-undangnya ya untuk masalah privasinya. Itu diajarkan nggak sih Bu di dalam SI sendiri? Untuk teorinya diajarkan. Ajarkan ya? Karena kan jangan sampai kita menyalahgunakan di sini Yes, ya. betul. Tuh. Pasti diajarkan. Jadi beretika juga, Bu. Bisnis sih Iya, etika etikanya juga ya. harus tahu. Harus jalan juga. Oke, next Bu, kurikulumnya. Nah ini pasti yang ditanyain nih. Itu Soalnya gimana Bu? Semester satunya dapat apa? Semester 2-nya bisa apa? Mungkin Nah, ya Bu ya? soalnya banyak yang di luar dari kami, Bu, terutama mereka-mereka yang SMA itu mempertanyakan bedanya apa sih Kak informatika dengan sistem Sama informasi. SI. Nah itu loh Bu yang membedakan. Kalau kemarin kan informatika udah belum sih? Belum. Belum. Nah SI dulu. SI duluan. Makanya nih Bu, boleh dijelasin nggak Bu kurikulumnya? Iya, jadi kalau ilmu komputer ini kan bagian dari ilmu komputer ya. yes. Ilmu komputer kan sebenarnya ada banyak tuh irisannya gitu. SI memang yang paling dekat beririsan sama informatika. Iya. Gitu. Tapi kalau di SI mungkin ada juga beririsan sedikit dengan manajemen. Gitu. Karena kita kan juga belajar mengenai bisnis ya di Iya, SI. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk lebih ke sistemnya, bagaimana kita membuat sistem perusahaan gitu ya, yang memang nanti bisa dimanfaatkan oleh perusahaan. Nah itu adanya di SI. Beririsannya dengan informatika itu di bidang untuk penguasaan bahasa pemrogramannya. Gitu. Jadi codingnya lah. Codingnya. Gitu, codingnya. Jadi kalau misalnya di informatika pastinya lebih kental ya. Gitu. Iya. Kita kan lebih jago coding gitu ya. Mungkin ya umumnya seperti itu ya. Gitu. Kalau SI kita belajar juga coding, gitu. Tapi coding yang kita pelajari itu tentunya berkaitan dengan kebutuhan sistem Iya. di perusahaan. Perusahaan kita ya. Bu, sorry. Tadi aku cukup menarik sih Bu yang bicara tadi yang nyangkutin kurikulum sama yang fokusnya prodi juga. Berarti secara nggak langsung sosial media kita juga bisa dong. Misalnya ya Bu, ya kita mau nempatin key opinion leader atau KOL. Untuk aku misalnya mau endorse clothing line aku. Misalnya aku punya clothing line, terus aku mau endorse nih.
orang yang cocok atau artis yang cocok untuk barang aku tuh sebenarnya bisa minta tolong sama anak SI cariin kan Bu. Berapa orang yang nggak suka terhadap orang itu, ya kan Bu, followersnya ada berapa, gender Bisa. yang follow laki-laki perempuan ada banyakan mana segala macam itu bisa kan? Bisa ditarik datanya, bisa diambil Oh, datanya. keren banget. Itu Filter. berarti dia harus punya toolsnya lagi, dia harus membuat toolsnya Iya. lagi untuk melacak itu semua Iya, ya gue. kalau untuk tools sih sebenarnya udah banyak, Hmm. jadi bisa tinggal pakai gitu. Tapi kan harus di custom juga ya, codingannya ya. Iya, iya. Itu ya tugasnya anak SI. Anak SI itu ya. Bu, sama ini Bu, tadi menarik balik lagi ke tadi kalau anak SI juga belajar manajemen dan dia beririsan juga sama informatika untuk pembuatan coding segala Iya. macam. Nah, yang kita tahu kan informatika itu harus anak IPA. Mhm. Kalau SI boleh ya Bu ya dari Iya. IPS. Kalau SI bisa IPS karena di kita itu dari semester 1 sampai semester 4 itu kita ajarinnya dari basic. Jadi seandainya anak IPS pun yang penting ada niat ya gitu, jangan Itu dia, males-malesan itu ya dia. gitu. Niat ya. Gitu pasti bisa kok karena kita Pasti bisa ya? ajarin dari basic. Dari basic teman-teman. Jadi maksudnya matematikanya memang mengarah untuk pembuatan coding, cuma masih bisa Masih bisa. IPS ya. Jadi matematika dasarnya ada kita ajarin. Terus untuk belajar codingnya juga kita ajarin dari awal. Benar-benar dari yang misalnya nggak tahu apa-apa gitu ya. Ya udah kita ajarin kok dari awal. Oh, Memang iya. ada dari semester 1 itu ada, semester 1 semester 2. From chicken into eagle. Iya, bro. Sadis ya. Ini menarik banget sih sistem informasi karena apa ya, pebisnis gak akan bisa, ya tolong dirawat ya Bu ya kalau misalnya saya salah. Bisnis itu gak akan bisa ekspansi kalau mereka nggak punya data itu. Mereka nggak bisa Nowadays, baca. iya. Iya. nowadays. Ah. Kalau Ya. mungkin kalau dulu nggak sebegitu penting masalah Ya. data ya Bu ya. Kalau yang sekarang mau nggak mau ya. Karena perkembangan saat ini, ya, teknologi juga seperti ini, gitu, pasti data Oh. sangat dibutuhkan. Gila. Gua nggak habis pikir. Lu belajar nggak di S2? Enggak. Oh enggak. S2 iya, Dapat, belajar. S2 oh, iya, iya. S1 kan gue ngambil manajemen, gue nggak belajar itu. Oh, iya. Teman saya tuh tahun 2011, manajemen soal bisnis, Nggak kita dapet nggak data. belajar soal data analytics kayak gitu. Iya. Belum ya. Belum, nah begitu S2, waduh, Langsung. belajar data analytics. Tercerahkan. Tercerahkan. Bu, terus kalau misalnya bedanya, SI kan udah cukup banyak ya Bu ya, di kampus-kampus lain juga ada. Nah, apa sih pembedanya SI di UMN dengan SI di tempat lain? Bedanya yaitu tadi pertama kan karena kita fokusnya big data, ya kan. Terus yang kedua karena kita fokusnya di situ, jadi kita juga punya fasilitas yang untuk ya biar mahasiswa juga bisa lebih mendalami gitu kan di bidang big data ini gitu. Kita punya lab big data gitu. Jadi nanti di lab big data itu biasanya ada kegiatan research antara dosen dengan mahasiswa gitu ya. Tentunya semua topik risetnya berkaitan dengan big data. Terus kita juga kerjasama sama beberapa perusahaan sih. Kita kerjasama, yang pertama pasti kita kerjasama sama Kompas Media. Ya. Core bisnis ya. Iya. Terus yang kedua kita sedang mencoba nih on progress gitu ya sama Samsung R&D Oh, gitu. Samsung R&D. Iya. Jadi kalau mereka nanti ada ada penelitian gitu ya mengenai teknologi yang berkaitan dengan big data, nah topiknya itu bisa dibawa ke kita, nanti kita kerjain bersama. Gitu, keren banget. Itu keren berarti sih. Secara nggak langsung ya Bu ya, secara nggak langsung. Iya. Jadi Kurikulum atau aktivitas di program studi ini diimplementasikan berdasarkan apa yang dibutuhkan industri. Iya. Bener ya Bu ya? Kalau tadi lihat ada Samsung, Iya. ada Kompas Gramedia Group, segala macam. Nah itu udah, saya jadi punya bayangan nih Bu. Coba kalau salah tolong diralat lagi ya Bu ya. SI digabungin sama manajemen, misalnya manajemen pemasaran, marketing ya, Bu, atau manajemen bisnis. Mereka berbisnis itu pasti akan berkembang ya. Tepat nggak? sasaran. Iya nggak sih? Karena tempat dia sasaran. base-nya itu data. Iya. Yang mereka mau buka bisnis itu bukan, oh gue punya ide nih Iya. bisnis, tapi dasarnya itu cuman ide doang, datanya sendiri. Emang butuh nggak sih ini bisnis ini sendiri? Dan sekarang ya itu udah bukan cuma faktor luck doang ya Bu ya. Yes. Bukan cuma faktor beruntung, tapi benar-benar udah ada data nih. Iya, dan sekarang orang apa ya? Orang bicara asal bicara tanpa data, Udah nggak bisa. nggak bakal bisa dipercaya. Mau Soalnya nggak mau banyak. sekarang kita pun sebagai marketing juga mempresentasikan data, bukan asal bicara. Iya, Oh, benar. gini enggak. Harus Tapi ada kita datanya. harus ada datanya. Kita presentasi itu real, Keren. nggak boleh nggak keren ya. Bener ya Bu ya berarti. Betul banget. Parah, canggih banget.
Bu, terus prospek karirnya gimana Bu? Sebenarnya demand-nya makin kesini pasti makin tinggi ya Bu ya? Iya. Cuma mungkin apakah terbatas industri, maksudnya cuma untuk pebisnis kah? Atau bisa bekerja di sebuah perusahaan yang udah established kah? Atau gimana sih Bu? Prospek karir kalau di SI sangat luas, ya sangat luas. Kalau untuk yang balik lagi saya bilang yang untuk yang di bidang big data ini, menurut LinkedIn aja itu udah mereka sebutin sampai tahun 2025 itu kebutuhan untuk data science, data analis itu masih sangat tinggi, ya kan. Jadi masih sangat banyak gitu peluangnya gitu. Selain itu SI itu bisa juga di bidang bisnis, sebagai bisnis analis juga bisa. Kemudian untuk jadi researcher juga bisa. Bahkan untuk jadi akademisi mungkin juga bisa. Termasuk ibu mungkin ya Bu ya? Harus ngambil S2 dulu. Oh iya iya, benar, iya. harus S2 dulu. S2-nya di UMN ya kan? Bisa ngambil Bisa. manajemen ya Bu ya? Bisa, ya? bisa banget. Bisa ngambil manajemen ya. Bahkan kalau mau jadi apa ya, sekarang kan banyak tuh yang bikin startup gitu ya. Itu juga sangat mungkin ya. Dan startup nggak bisa sembarangan. Startup ya tadi itu Harus punya basic data, ya. punya basic dan anyway kan kita masuk di new normal nih Bu. Iya. Katanya ya kan Bu. Pasti ada konsep bisnis yang akan berubah ya nggak? Mau Pasti. nggak mau pasti akan berubah. Pasti. Kita ngikutin new normal ini. Perubahan itu harus didasarkan oleh strategi. Nah strategi itu didasarkan lagi oleh data. Mau nggak mau. Mau nggak mau. Itu mau. Ya kan apa sih yang kebutuhan teman-teman ini yang sekarang Yang saat saat ini. ini tuh apa sih yang dibutuhin? Nah perubahan tersebut yang memacu perusahaan untuk ekspansi mungkin atau merubah proses bisnisnya dia. Iya. Nah itu kan yang menganalisis adalah teman-teman dari SI kan. Iya, betul. Jadi benar dong ya LinkedIn. Canggih ya. Gue nggak kebayang sih. Keren. Ya kebayang ya. Berarti iya. Based on data maksud gue peluangnya SI pun untuk prospek karir nggak usah dipertanyakan Iya. lagi. Iya. Semuanya ya berbasis data. Dan kalau di UMN itu kan wajib magang ya Bu ya? Mm-mm. Kebanyakan tuh anak UMN magangnya di mana sih Bu kalau boleh tahu Bu? Sudah 2 tahun belakangan ini itu mahasiswa UMN tuh banyak yang masuk di Apple Academy. Apple Academy. Gitu. Jadi kalau di Apple Academy itu mereka magang sebenarnya, tapi sekaligus mereka juga dapat training gitu. Jadi mereka Sambil dapat belajar. ilmu juga gitu kan, tapi sambil magang juga dan nanti hasil akhirnya ada. Itu Apple- seleksi sih. Dan Apple Academy-nya itu ada di Indonesia ya Bu ya? Ada di Indonesia. Keren banget. Ya. Dan itu Tapi dapat- banyak ya, nggak cuma Hah. di Apple Academy. Itu dapat aja. sertifikat gak ya Bu ya? Oh dapat. Dapat kan? Pasti. Gile, sadis ya. Jadi nggak usah diraguin lagi ya. Udah nggak usah ragu ya. Masuk SI ini SI sadis. UMN sadis. Jadi yang bagi belum tahu, bagi yang nggak tahu tadi ya, yang membedakan informatika dengan SI ya tadi itu ya. Kalau informatika dia lebih ke arah softwarenya tadi ya Bu ya, codingnya lebih spesifik. SI juga belajar coding. Cuma digabung dengan Manajemen tadi ya, bisnisnya. Dan Kalau anak IPS boleh. anak IPS juga boleh masuk sini ya. Lalu Kita masuk ke fasilitas Bu. Nah, tadi selain lab big data, pakainya apa lagi sih Bu? Apa aja sih Bu labnya? Kita punya lab komputer yang sesuai dengan kebutuhan juga. Kan ada yang kita kan pakai Oracle juga ya. Ada lab komputer yang memang bisa dipakai khusus untuk Oracle, lab komputernya. Lalu ada juga yang lab yang bisa digunakan untuk data visualization. Kita kebetulan di sini pakainya Tableau. Ya, jadi itu juga ada labnya. Lalu untuk lab database juga ada. Banyak sih. Kalau dilihat di gedung Fasilitas B labnya sangat banyak ya. sangat Di gedung B banyak. ya, Bu? Gedung B itu ya Bu. Di ya? gedung B dan di gedung C. Oh, oke. Ada dua Iya. gedung. coy. Parah. Itu terpakai semua ya Bu ya dari semester dasar sampai nanti semester akhir. Ya? Iya. Paling banyak penggunaan lab itu di semester awal atau di semester Oh, akhir-akhir? di semester awal. Semester awal ya. Iya sih, mereka harus mengenal Iya, semester 1 program sampai 5 itu masih banyak praktikum. Oh iya Bu, ini ada pasti banyak yang nanya Bu, kalau anak SI itu sebenarnya spesifikasi komputer atau laptop yang mereka harus punya tuh kayak gimana sih Bu? Ya, Apakah iya laptop yang harus canggih banget karena kan coding kan segala macam, kan bayang mereka udah kayak hacker gitu kan Bu. Itu seperti apa sih Bu? Apa harus seperti apa spesifikasinya?
nggak harus yang canggih ya, nggak harus yang canggih. Sebenarnya sih dengan spek laptop yang ada sekarang ini yang standar ya, aja. itu juga bisa, udah cukup gitu. Tuh. Karena kan softwarenya juga nggak berat gitu. Ada software yang memang Santuy ya, Bu, portable gitu ya, Portable. iya santuy, santuy ya bahasanya ya. Santuy Bu, anakku udah jelas sekarang. Kak Prodi lu ngomongin santuy gimana sih lu? Podcast banget. Santuy. Oh, jadi nggak masalah Bu, kayak i3 gitu, apa minimal Ya i3 masih bisa, Nah, itu masih bisa ya. pakai. Tapi nggak perlu harus yang Apple produk segala macam itu ya. Kalau produk Apple kan kayaknya itu mah untuk ini ya. desain ya. Desain ya. Iya, lebih. Ya nggak masalah ya Bu ya kalau misalnya itu. Ya. Keren banget. Keren. Nah, terakhir nih Bu, aktivitas atau kegiatan program studi kan kita ada himpunannya tuh ya Bu ya kalau nggak salah ya Bu. Itu biasanya ngapain aja sih Bu? Ikut lomba kah atau apa? Banyak sih kegiatan himpunan tuh banyak. Yang rutin itu kita ada kegiatan yang kita sebut dengan disko. Ya pertama disko itu seperti apa ya? Momen dimana kakak kelasnya gitu bisa lebih dekat dengan angkatan yang di bawahnya gitu ya. Jadi kita kayak malam keakraban gitu ya. malam keakraban lah ya. Iya betul. Disko kan kesukaan Bu. Waduh beda Bro. Beda. Terus kita punya lomba-lomba juga. Gitu. Kebetulan di program yang di tahun ini nih, program himpunannya tahun ini itu kita punya satu lomba, itu namanya Ice Fest. Ice Fest. Ice Fest. Jadi itu lombanya itu ditujukan. Jadi nanti ada 2 tipe lomba, ada yang untuk anak SMA, ada yang untuk anak mahasiswa juga. Gitu. Rutin sih itu dilaksanakan. Banyak. Rutin. Dan biasanya kan ini kalau ngomongin kegiatan anak-anak kampus kan biasanya anak SI cenderungnya tuh sukanya bergaul sama laptop ya, komputer. Nah ini ini diharuskan nggak sih Bu untuk anak-anak ikut misalnya kegiatan untuk menunjang mereka juga, atau ada mata kuliah nggak Bu yang untuk menunjang mereka untuk bersosialisasi dengan temennya atau gimana Bu? Oh, kalau di mata kuliah sih sebenarnya setiap mata kuliah itu sebagian besar ya mata kuliah itu kan banyak kan project, pasti ada project gitu kan. Jadi bareng. kelompok kan, Yes. jadi udah otomatis ya mereka harus koordinasi ya. Iya. Gitu. Berarti bukan yang nerd gitu kan yang Iya. nggak mau Nggak introvert bisa. nggak mau gitu diajak. Biasa gitu tuh. Kalau nggak mau SI ntar aku jadi ini. Kan tadi belajar bisnis juga. Iya, justru itu karena kan kalau nggak bisa ngomong meeting sama klien kalau dia nggak punya jiwa Iya, sosialisasi iya. yang tinggi gitu. Itu kan belajarnya dari situ ya. Basicnya kan awalnya dari situ dong. Iya. Kita belajar berkelompok, kita kenal satu sama lain, karakternya seperti apa gitu kan, terus jadi leader gitu kan, ada pasti kan ada ketua kelompoknya juga tuh, ada kelompok, ada yang jadi anggota gitu. Belajar. Seru ya. Ya itu kita tuh jadi tahu kalau belajar SE juga kita bisa tahu ya Bu ya, misalnya di sosial media itu lagi ngomongin apa sih segala macam ya. Jadi kita kalau mau bisnis mau pakai hashtag apa, misalnya lagi diomongin Yang lagi booming hashtag apa? kefas gitu kan. Itu nggak diomongin. Nah, misalnya lagi diomongin hashtag kefas gitu. Nah, kita mau jualan baju pakai hashtag kefas, pasti dilihat ya Bu ya kayak gitu ya. Amin. Ada kayak gitu. Gue jualan baju. Oke. Negatif komen. Oke, Bu, kalau kita mau bicara big data mungkin agak Bisa sampai besok. iya, Bu. Seperti biasa. Ini kan karena luas banget ya, Bu Iya, ya. karena Jadi ini itu luas banget. dari pandangan Kaprodi dulu, Bu. Ibu selaku Kaprodi dari SI, kita ajak hari ini untuk kasih tahu ke teman-teman nih, Bu, yang bagi mereka yang nggak tahu sistem informasi seperti apa. Sekarang mungkin sudah tercerahkan ya, Bu ya. Nanti mungkin untuk lebih dalamnya lagi, Next episode. itu di next episode ya, Bu Jangan ya. bosan-bosan. Jangan bosan loh, Bu. Kita pasti akan undang. Nanti after Lebaran, kita pasti akan undang lagi. Gitu. Mungkin nanti sama Ada mahasiswa satu tuh. info yang saya mau. Apa tuh, Bu? Nah, ini. Apa Ini. Iya, tadi Ah. kelupaan. Di SI itu mahasiswanya, lulusannya itu Ah. nanti akan mendapatkan sertifikasi di bidang big data. Big data. Jadi ada 2 sertifikasi yang mereka bisa pilih. Ah. Ada sertifikasi yang data visualization, ada sertifikasi data modeling. Ya, teman-teman. Jadi ini bisa jadi modal mereka ya untuk nanti mereka Melanjutkan. ke F2 atau untuk melamar Kerjaan. Ya iya sih. Apa sih kemampuan kamu, Mas? Ini nih. Saya cuma lulusan SI. Nah, itu susah. Susah. Harus Tapi ada kalau sertifikasi. lulusannya mana, Mas? SI, UMN, ada sertifikat? Ada. Nah. Udah masuk. Kamu bercanda. Terus apa lagi, Bu? Ada lagi mungkin yang mau disampaikan, Bu? Selain itu?
Itu aja. Tadi dulu belum nanya dulu, kalau biasanya di luar itu ada biayanya nggak Bu untuk ikut? Nah, iya benar. Oh, kalau biaya itu kan kalau dari mana kan udah di ini ya, udah di apa sih? Koordinasi gitu ya. Bundling ya. Dibanding. Sama biaya masuk gitu. Nah, kalau seandainya nanti ada biaya juga itu hanya biaya untuk pembekalan. Jadi pada saat mau ujiannya itu kan nanti ada kelas pembekalan. Nah itu biaya di kelas pembekalan saja dan itu enggak. Iya, setahu saya emang kalau yang paling mahal itu memang sertifikatnya itu kan. Iya, sertifikatnya itu mahal. tapi udah dibanding Kalau sama. di luar itu jutaan ya. Sekali ikut ujian. Berarti udah nggak ada biaya apa-apa lagi ya, kecuali pembekalan itu ya. Pembekalan juga nggak sebesar sertifikatnya itu. Ingat gak yang teknik elektro ya, PASEM teknik PASEM. Bukan pasem. PASEM teknik itu yang dia ke Huawei segala macam gratis. Oh iya. Ya kan? Iya, teknik komputer. Komputer PASEM. Kan dia juga cerita. Iya. Gratis bro sertifikatnya itu, kalau di rupiahin edan bro. Ya kan SI juga gitu, sertifikatnya gratis, cuma pembekalannya doang, nanti mungkin ada biaya tambahannya. Mungkin nggak sebesar sertifikat ya Mas ya. Jauh ya. Oke, baik gitu Bu Ririn, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu, nanti kita akan undang lagi Bu. Thank you. Baiknya sampai saat ini SIUMN masih dibuka pendaftarannya. Langsung cepet aja kalian daftar di pmb.umn.ac.id untuk informasi lebih lanjut. Bisa di www.umn.ac.id, dan kita juga menginfokan bahwa bulan ini kita juga masih membuka pendaftaran untuk yang beasiswa. Tadi Mas sempat yang nanya itu. Demandnya masih tinggi banget. Tinggi banget. Beasiswa kita masih buka, dan biaya pendaftaran yang 200.000 kita hilangin. Gratis, free. Dan masih ada kesempatan kalau nggak salah nanti mungkin dibahas lagi kali di episode selanjutnya. Cuma spoiler dikit, kita masih ada tes yang kayak kemarin. Tes reguler yang mendapatkan beasiswa sampai 100%. Tungguin infonya, langsung aja di follow IG kita. Di Universitas Multimedia Nusantara itu yang pertama, atau yang kedua di @pmb.umn. Dan di sosial media kita selain itu ada YouTube sama Facebook. Itu di Universitas Multimedia Nusantara, ya. Dan kita juga mau ingetin buat kalian gimana sih caranya buat dapetin formulir gratis atau pendaftaran gratis itu. Kalian bisa daftarkan diri kalian tadi di mana? Tadi kan udah pmb.umn.ac.id. Caranya gimana? Nanti langsung sebelum submit itu ada kolom pertanyaan voucher code. Kalian tulis aja free form, FREEFORM, disambung semuanya, huruf besar semuanya. Benar. Jadi jangan sampai salah ya. Nanti kalau misalnya salah kalian harus bayar tuh. Ya, jadi jangan sampai kelewat. Betul. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, ada nomor kita nanti dikasih tahu aja. Di website kita. Di website kita ada muncul pop up juga di situ, kalian bisa chat online di situ, atau kalian yang males untuk chat online, pengen tatap muka, nanti kalian bisa masuk ke link ini ya. Ya, langsung aja tatap muka. Oke. Cukup sekian dari kami. Jangan lupa follow IG kita juga, atau kalian mau tanya-tanya bisa lewat IG kita juga, nggak masalah. Di IG gue di Andrianto GP atau di Kevas Arif Sen. Kita berdua mohon pamit. Podcast.